Jika Anda mengira manipulasi efek ini dibuat menggunakan aplikasi 3 dimensi, Anda salah. Efek ini dibuat menggunakan bahasa web programming, diantaranya bahasa HTML, CSS, SVG, dan vanilla JavaScript. Semua akan dibahas pada seri tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa kabar ngoding mania? Tutorial edisi kali ini kita akan sama-sama ngoding efek sederhana perjalanan melintasi luar angkasa. Diawali dengan cara membuat bidang kubus menggunakan elemen HTML. Efek manipulasi ini dibantu kecanggihan properti Preserve 3D kepunyaan CSS. Jika perspektif pada layar atau kelas kontainer diubah sekitar 100 pixel, maka akan terlihat isi volume kubus. Selanjutnya, sisi kiri, kanan, atas, dan bawah akan diisi partikel cahaya bintang yang terbuat dari elemen SVG path. Lalu bagaimana cara menjalankan animasi yang bisa berputar 360 derajat? Selanjutnya akan dibahas bagaimana cara menghapus lalu menampilkan kembali partikel menggunakan tombol-tombol pada keyboard. Sebelum memulai ngoding, jika Anda pemula, lihat sisi kanan atas ada beberapa video tutorial untuk Anda pelajari terlebih dahulu. Kita mulai saja ya. Buka kode editornya, saya menggunakan VS Code. Sebelumnya saya sudah membuat folder stars, buatlah file index.html. Berikut ini cara ngoding untuk membuat kubus menggunakan elemen div. Buatlah 6 sisi pada 4 sisi saja yang akan saya sisipkan atribut ID. Sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Selanjutnya buat style seperti biasa. Sisipkan properti perspektif berargumen 80 pixel pada kelas container. Kelas cube menggunakan posisi relatif dengan posisi di tengah layar. Sisipkan juga properti transform style berargumen preserve 3D. Cube, side, dan SVG. Buatlah properti width dan height berargumen inherit. Selanjutnya, kelas side untuk semua sisi kubus diberi position absolute dan backface visibility berargumen visible. Argumen visible akan menampilkan kerangka pada kubus. Pada kelas top dan bottom, height berargumen 1280 pixel. Video akan saya percepat. Tahap berikutnya ngoding JavaScript. Buatlah ekspresi container dan cube. Kemudian buatlah fungsi untuk menciptakan elemen SVG path. Ekspresikan dulu SVG seperti berikut. Untuk elemen SVG diharuskan menggunakan metode createElement. Di ujungnya ada ns. Parameter berisi link w3.org seperti berikut. Baris kode berikutnya buatlah pengulangan menggunakan for loop. Jumlah partikel ditentukan oleh parameter particles. Ini ditulis juga pada fungsi createPath. Buatlah ekspresi path sama seperti ekspresi SVG di atas. Setelah link w3.org, tambahkan string SVG pada CSVG, begitu pula pada ekspresi CPath. Selanjutnya buat 3 atribut sebagai berikut.
Tiga baris kode berikutnya menyisipkan argumen pada masing-masing atribut. Sebelumnya, buat dulu beberapa ekspresi di atas cPath pada baris 112. Ikuti penulisan kode berikut ini. X, Y, long, width, dan color nanti akan diberi argumen angka acak. Sekarang masukkan elemen cPath yang sudah diatur semua atributnya agar menjadi child CSVG. Setelah itu, CSVG akan menjadi child untuk keempat sisi left, right, top, dan bottom. Perhatikan cara penulisannya. Semua parameter pada set atribut node dan append child tidak perlu menggunakan tanda kutip. Tulis juga parameter ID pada fungsi createPath di atas sejajar dengan parameter particles. Parameter ID ini ditulis sesuai dengan sisi-sisi elemen div left, right, above, dan below. Sekarang deklarasikan semua argumen di dalam for loop. Penulisan angka acak X dan Y disesuaikan dengan ukuran dimensi ID. X berargumen angka acak mulai dari 0 sampai dengan 1280 piksel. Lewati dulu untuk argumen Y. Long atau panjang partikel berargumen angka acak mulai dari 124 sampai dengan 251 piksel. Width atau ketebalan partikel mulai dari 2 hingga 7 piksel. Saya sudah menyiapkan beberapa warna untuk partikel. Sebelum membuat angka acak pada warna, buat dulu ekspresi baru color length, yaitu total banyaknya warna pada color. Tulislah kode untuk angka acak pada index call. Satu lagi, Y belum mempunyai nilai. Arahkan kursor pada baris 129. Buatlah pengkondisian. Jika parameter ID diisi dengan above atau below, maka nilai D untuk elemen path nilai akhirnya Y ditambah long. Jika parameter ID diisi dengan left atau right, maka nilai D untuk elemen path, nilai akhir X ditambah long. Berikutnya deklarasikan Y untuk parameter above dan below. Argumen Y berupa angka acak mulai dari 0 sampai dengan 1280 piksel. Terakhir, deklarasikan Y untuk parameter left dan right. Argumen Y berupa angka acak mulai dari 0 sampai dengan 720 piksel. Ukuran width dan height turunan atau inherit dari kelas container. Sedangkan above dan below turunan atau inherit dari kelas top dan bottom. Perlu diperbaiki semua property translate pada kelas right, ubah menjadi translate Z. Kemudian kelas bottom, argumen translate Z belum diberi unit pixel, tambahkan di belakang argumen -40. Selanjutnya hasil kode ini kita jalankan pada browser. Tapi sebelumnya copy atau salin dulu baris fungsi createPath. Buka Mozilla dan kotak konsolnya, paste atau tempel pada kotak konsol. Isilah parameter partikel dengan angka 150 lalu ID isi dengan left. Sudah tampak efeknya.
Ikuti efek lainnya dan perhatikan layer dokumen. Ngoding kita berjalan lancar. Tahap terakhir yaitu membuat fungsi partikel agar tidak selalu ditulis pada kotak konsol. Demikian edisi pertama dari edisi Menjelajah Bintang. Tutorial berikutnya bagaimana cara membuat animasi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik logo ini untuk Anda yang belum subscribe, agar nanti video terbaru Dedekia Channel ada di laman beranda YouTube Anda. Dukungan lain, kirimkan link video ini untuk teman-teman ngoding mania. Terakhir, silakan berkomentar atau bertanya pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.